Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Pasti kabarnya luar biasa, baik, amin. Sukacita kita penuh melimpah di dalam Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan adalah sukacita kita, apapun yang terjadi, baik atau tidaknya keadaan kita. Yesus, kekuatan
Shalom jemaat Tuhan, dimanapun jemaat berada. Pada saat pagi hari ini di minggu ketiga, saya Pastor Rian bersama dengan istri, ada Pastor Glenn bersama dengan istri, dan juga Pastor Husen bersama istri. Kami mau mempersembahkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Kami percaya bahwa biarlah pujian ini menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Karena apapun kondisi kita saat ini, kita mau berkata bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu mendengarkan sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini di Minggu tanggal 21 Juni 2020 kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan minggu ketiga ini masih kita ada di dalam ibadah kolaborasi 3 gereja GBI yang ada di kota Bandung. Yaitu gereja GBI Sumbersari, Shalom Pak Husen bersama dengan jemaat. GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung, halo Pak Glenn bersama dengan jemaat, Shalom, dan juga jemaat GBI Agape. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini saya yakin dan percaya bahwa jemaat Tuhan semuanya ada di dalam berkat dan perlindungan daripada Tuhan. Bahkan juga sukacita yang besar ada pada setiap kita. Dan sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita untuk kita berdoa terlebih dahulu. Supaya Roh Kudus yang akan menjamah setiap hati kita untuk benar-benar siap diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini setiap kami boleh siap Tuhan Yesus untuk menerima kebenaran firman-Mu. Baik jemaat-Mu yang ada di jemaat GBI Sumbersari maupun jemaat GBI Agape dan juga jemaat GBI Glow Fellowship Center. Kami siap Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus pagi hari ini Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Dan setiap firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan, ini semua berasal daripada-Mu. Dan ini boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan untuk berkata-kata, sehingga setiap kata-kata yang hamba-Mu sampaikan berasal dari hikmat-Mu sendiri. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap dengarkan firman Tuhan katakan amin. Jemaat Tuhan, saya percaya bahwa pagi hari ini setiap kita boleh benar-benar merindukan Tuhan. Kita tidak hanya sekedar menonton ibadah online, tetapi kita benar-benar mengikuti ibadah ini dengan secara sungguh-sungguh. Karena kita perlu Tuhan di dalam hidup kita.
pagi hari ini sama-sama kita mau belajar tentang satu hal yang dibutuhkan oleh setiap kita, oleh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam menjalani hari-hari ini. Dan firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang gampang untuk kita lewati. Tetapi kalau kita memiliki satu hal ini di dalam hidup kita, maka saya yakin, saya percaya bahwa ada kekuatan daripada Tuhan, ada kekuatan daripada Roh Kudus yang akan membimbing Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jemaat Tuhan, kita akan belajar tentang sukacita. Ya, dan tema pagi hari ini yang saya berikan adalah sukacita penuh. Sekali lagi, tema pagi hari ini yang saya ingin sampaikan, ingin bagikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu sukacita penuh. Saya pernah melihat di Facebook ya satu kuis. Kuis ini memberikan satu pertanyaan kepada setiap orang yang melihatnya, ya, bahwa pertanyaannya berbunyi seperti ini, apa yang kamu butuhkan di saat COVID-19 ini? Pertanyaannya di dalam kuis ini berbunyi bahwa apa yang dibutuhkan oleh orang, oleh saudara dan saya di saat COVID-19 ini. Kalau kita mau mengikuti kuis ini, ketika kita klik, kita tekan tombolnya, maka akan keluar jawaban daripada kuis ini. Jawabannya bisa bermacam-macam. Contohnya, misalnya ada jawaban yang kita butuhkan di saat-saat COVID-19 ini, yaitu rumah baru. Ada lagi mobil mewah, ada lagi pernikahan, ya, ada lagi liburan dan sebagainya. Ya, saya coba berulang kali dan yang keluar itu saja. Ya, tetapi saya merenungkan, saya terasa lucu sendiri. Ya, dan saya renungkan, apakah benar bahwa setiap kita hari-hari ini membutuhkan hal-hal yang seperti itu? Apakah Bapak Ibu setuju dengan kuis seperti ini? Bahwa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu, Saudara, dan saya adalah hal-hal yang seperti itu. Mungkin rumah baru, mobil mewah, ya, kemudian juga liburan. Ya, mungkin ada di antara kita bisa, oh benar sekali saya membutuhkan hal itu. Tetapi apakah hal itu benar-benar penting? Hal-hal itu adalah hal-hal yang benar-benar sangat-sangat dibutuhkan oleh setiap kita. Mungkin saya mau katakan dalam perenungan saya, ternyata bahwa hal-hal itu bukanlah hal-hal yang saat ini kita perlukan. Hal-hal itu bukanlah hal-hal yang benar-benar kita butuhkan saat ini dalam kehidupan kita. Pada waktu COVID-19 ini masih terus ada di sekitar kita. Nah, pagi ini kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, apa saja yang dibutuhkan oleh setiap kita pada saat kita menghadapi hari-hari ini yang firman Tuhan katakan hari-hari bertambah sulit, hari-hari bertambah susah. Dan inilah yang kita butuhkan. Dalam perenungan saya ada satu kalimat yang saya renungkan bahwa inilah yang dibutuhkan oleh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, yaitu hal yang disebut dengan damai sejahtera atau sukacita. Nah, secara khusus saya ingin membagikan bahwa yang kita butuhkan adalah sukacita. Nah, dalam firman Tuhan, sukacita adalah hal yang penting. Sukacita adalah hal-hal yang benar-benar penting untuk setiap kita miliki. Karena dengan sukacita, penyakit kita bisa disembuhkan. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22 bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Di dalam Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan sukacita adalah perlindungan. Jadi kalau kita membutuhkan perlindungan daripada Tuhan di hari-hari ini, kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, kalau kita boleh lihat dalam firman Tuhan, yang kita butuhkan sebetulnya bukanlah hal-hal yang bersifat jasmani, yang benar-benar yang kita butuhkan hal-hal yang bersifat jasmani, tetapi hari-hari ini yang benar-benar, ya saya katakan yang paling kita butuhkan. Memang kita butuhkan hal-hal jasmani, tetapi yang paling kita butuhkan benar-benar di dalam hidup kita adalah damai sejahtera dan sukacita. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17,
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh apa? Oleh Roh Kudus. Jadi dengan jelas firman Tuhan sudah katakan bahwa inilah yang kita perlukan, inilah yang dibutuhkan oleh setiap kita anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Bahwa yang kita perlukan adalah damai sejahtera, yang kita perlukan adalah sukacita yang besar oleh Roh Kudus. Apakah pagi hari ini Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online, apakah kita memiliki sukacita benar-benar daripada Tuhan? Atau sementara pagi hari ini ketika kita mengikuti ibadah, kita sedang ada di dalam kekhawatiran, kita sedang ada di dalam ketakutan, kita sedang ada di dalam ketidaktenangan, karena kita memiliki pikiran-pikiran yang bukan daripada Tuhan. Kita memiliki pikiran-pikiran bagaimana nanti hari esok, bagaimana untuk membayar ini, bagaimana untuk kebutuhan keluarga, bagaimana untuk kebutuhan daripada perusahaan dan sebagainya. Mungkin hari-hari ini kita sedang berpikir tentang hal itu. Tetapi pagi hari ini biarlah firman Tuhan mau menguatkan setiap kita, bahwa yang kita pentingkan hari ini, biarlah yang kita cari hari ini adalah sukacita yang daripada Tuhan. Sukacita yang daripada Tuhan tidak tergantung kepada keadaan. Sukacita yang daripada Tuhan tidak tergantung kepada situasi yang kita alami. Kalau sukacita yang daripada dunia, damai sejahtera yang daripada dunia, itu kalau situasinya, keadaannya baik. Ya, keadaannya baik, situasinya baik, atau pada waktu diberkati, barulah orang bisa bersuka cita. Barulah orang bisa bergembira. Tetapi kalau kita memiliki sukacita oleh Roh Kudus di dalam diri kita, maka pasti sukacita yang kita miliki bukan tergantung kepada situasi atau keadaan yang terjadi hari-hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi ingat, ketika kita ingin memiliki sukacita yang daripada yang tidak senang anak-anak Tuhan untuk memiliki sukacita daripada Tuhan, yaitu iblis. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup di dalam segala kelimpahan. Pencuri itu adalah iblis. Hari-hari ini dengan situasi yang seperti ini, dengan keadaan yang seperti ini, iblis mencoba mengambil kesempatan untuk mencuri sukacita dan damai sejahtera setiap anak-anak Tuhan. Dengan situasi kondisi seperti ini, mungkin kita dalam tekanan karena kita tidak tahu lagi setelah dengan COVID ini bagaimana kita harus menjalani kehidupan hari-hari depan kita. Dan iblis mau mencuri sukacita yang ada dalam diri kita. Iblis mau mengambil, bahkan tidak hanya mencuri, tetapi firman Tuhan katakan dia juga mau membunuh sukacita iman, sukacita kita. Dia mau membinasakan jiwa daripada setiap kita. Oleh sebab itu kita mulai berhati-hati, kita mulai bersungguh-sungguh kepada Tuhan pagi hari ini. Bukan hal-hal jasmani itu tidak penting, itu penting. Dan itu memang kita perlukan dalam hidup kita. Tetapi saya mau katakan, bahwa yang benar-benar kita butuhkan hari-hari ini adalah damai sejahtera. Yang kita butuhkan adalah ketenangan daripada Tuhan. Bahkan juga yang kita butuhkan adalah sukacita daripada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa Yesus Kristus, dia sudah datang untuk setiap kita. Dia mati di atas kayu salib dan dia berkata sudah selesai. Dan itu artinya bahwa sukacita sudah diberikan kepada setiap kita. Ketika dia mau terangkat ke surga, dia katakan bahwa dia walaupun dia pergi, tetapi dia akan mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus untuk setiap kita. Dan Roh Kudus itu akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah hari ini setiap kita, saudara dan saya, Bapak Ibu, tubuh kita ini adalah bait roh. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Nah ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, satu hal yang sangat kita syukuri dalam hidup kita, bahwa ternyata Roh Kudus itu adalah sukacita dalam hidup kita. Dan apa sukacita seperti apa yang Roh Kudus berikan kepada setiap kita? Yohanes 15 ayat yang ke-11 katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu
supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Yesus sendiri katakan ya kepada murid-muridnya. Dan dikatakan lagi, biarlah sukacita itu menjadi penuh di dalam setiap kita. Sekali lagi firman Tuhan katakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya, Yesus mau memberikan sukacita itu kepada setiap kita. Dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, Tuhan mau supaya setiap kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin di hari-hari ini kita sedang bingung, kita sedang khawatir, kita sedang takut dengan situasi, kondisi, bagaimana caranya kita untuk melakukan hal ini dan hal itu dan sebagainya. Tetapi ingat, jangan kita khawatir, jangan kita takut, karena firman Tuhan katakan sukacita daripada Tuhan Yesus kita sendiri ada pada setiap kita. Bahkan dia telah memberikan sukacitanya kepada setiap kita itu menjadi penuh. Juga di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dalam segala sukacita dan damai sejahtera. Dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya bahwa setiap kita pingin, setiap kita rindu, bahwa kita tidak lagi mengalami kekhawatiran, ketakutan. Kita tidak lagi mengalami hal namanya ketidaktenangan dalam hidup kita menghadapi situasi-situasi hari-hari ini. Tetapi kita pingin bahwa setiap kita diberikan benar-benar ketenangan, damai sejahtera, bahkan juga sukacita. Bahkan firman Tuhan sudah berjanji untuk memberikan dan sudah memberikan kepada kita sukacita yang berlimpah-limpah. Apa arti sukacita? Kita belajar firman Tuhan. Sukacita, apakah sukacita yang daripada Tuhan yang dirasakan oleh setiap kita pada waktu kita diberkati saja? Apakah sukacita daripada Tuhan itu ketika sesuatu hal berjalan sesuai dengan keinginan kita? Ataukah kondisi pada waktu kondisi atau situasi tenang-tenang saja? Nah, kita mau melihat sukacita di dalam bahasa Yunani menggunakan kata egalio atau kara. Nah, apa artinya dari bahasa Yunani ini kata sukacita? Ternyata sukacita dari bahasa Yunani ini memiliki arti bahwa sangat-sangat bersukaria. Kemudian memiliki arti juga bersukacita penuh, ya, tidak setengah-setengah. Tetapi penuh, melimpah sukacita yang kita rasakan kalau kita memiliki sukacita daripada Tuhan. Dan yang ketiga, memiliki arti yaitu melompat karena bersenang-senang. Saya di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-21, saya teringat bahwa di situ ada kata di mana Tuhan Yesus bergembira. Ya, kata bergembira di situ menggunakan kata egalio. Nah, ini terjadi ketika murid-muridnya 70 orang murid yang diutus oleh Tuhan Yesus, mereka pulang dan mereka membawa kabar kepada Tuhan Yesus bahwa iblis-iblis telah ditaklukkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus mendengar berita itu dan firman Tuhan katakan dia bersukacita, dia bersukaria oleh Roh Kudus, di dalam Roh Kudus. Nah, dalam kata yang tadi saya katakan bahwa egalio memiliki arti bersukacita penuh. Bahkan juga bisa melompat-lompat karena bersorak-sorai. Karena bersukacita. Bisa melompat-lompat. Saya membayangkan pada waktu membaca firman Tuhan ini bahwa pasti pada waktu itu Tuhan Yesus benar-benar bersukacita. Bahkan mungkin dia bersorak-sorai. Mungkin kalau hari ini dia hidup di zaman ini, sekarang ini mungkin dia bisa berkata bahwa yes. Ya, dia benar-benar bersukacita karena Roh Kudus yang ada. Ya, bekerja pada waktu itu. Nah, kita melihat sukacita merupakan salah satu buah Roh Kudus. Itu artinya sukacita adalah karakter daripada Tuhan Yesus sendiri. Sukacita adalah buah Roh Kudus yang itu artinya bahwa sukacita adalah merupakan karakter daripada Tuhan Yesus sendiri. Jadi orang Kristen, bagaimana bisa melihat orang Kristen yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Ya, lihat apakah mereka bersukacita hari-hari ini atau mereka sedang
bingung dengan masalah mereka. Ya, atau mereka sedang kelihatan muka mereka, muka yang muram. Ya, ketika datang ke gereja muram, ketika duduk dengar firman Tuhan masem, ya. Ketika pulang mereka serem, ya. Bagaimana orang Kristen yang seperti itu? Nah, kita mau melihat dalam firman Tuhan, ya, sukacita yang sesungguhnya adalah sukacita yang berasal dari Allah sendiri, berasal dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ya, itu keluar dari dalam diri setiap kita karena ada Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dan kita mau belajar firman Tuhan juga di dalam satu kitab yang disebut kitab sukacita. Ya, kenapa kitab ini disebut kitab sukacita? Yaitu ketika seorang rasul, yaitu Rasul Paulus menulis kitab ini, dia sedang ada di dalam penjara. Tetapi ketika dia ada di dalam penjara, dia tidak bersusah hati, dia tidak takut dengan kondisi pada waktu itu. Tetapi pada waktu dia ada di dalam penjara, Rasul Paulus bisa menuliskan surat-surat yang penuh dengan ungkapan sukacita kepada jemaat-jemaat. Jemaat di mana? Yaitu jemaat di Filipi. Sehingga kitab Filipi disebut kitab sukacita. Nah, kita lihat dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Kita sama-sama belajar dari kitab sukacita, yaitu kitab Filipi. Ayat yang keempat katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, Rasul Paulus katakan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat ini, bersukacitalah. Ya, bahkan juga dia menegaskan kepada jemaat di Filipi supaya mereka bisa bersukacita senantiasa. Bersukacitalah, bersukacitalah. Dia tegaskan. Ya, demikian juga hari-hari ini. Ya, kalau kita mendapati di dalam diri kita ada kekhawatiran, ada ketakutan, ketidaktenangan, ya kita bingung dengan situasi-situasi hari-hari ini. Tetapi biarlah setiap kita sama seperti Daud katakan, hai jiwaku, ya pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya, sama juga Rasul Paulus mau menasihatin kepada kita dalam Filipi ini. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Sehingga biarlah sukacita yang daripada Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu mengalir keluar. Sehingga kita tidak lagi mengalami ketakutan di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus bisa bersukacita senantiasa. Karena senantiasa ya, mengungkapkan bahwa itu kapanpun dan juga dimanapun. Kemudian ayat yang kelima katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat yang keenam katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, di dalam ayat yang ke-6 katakan bahwa jangan kita khawatir tentang apapun juga, ya. Dan kalau Tuhan lewat firman Tuhan ini katakan kepada kita jangan khawatir. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik. Kalau dia perintahkan untuk tidak khawatir, dia Allah yang baik, dia memberikan solusinya untuk kita. Bagaimana supaya kita tidak khawatir? Nah, kita belajar. Yang pertama, bagaimana supaya kita tidak khawatir? Firman Tuhan katakan, ya kembali di dalam ayat yang ke-6 ini dikatakan bahwa nyatakanlah dalam doa. Ya, doa berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar ketika kita punya pergumulan, ketika kita butuh Tuhan, punya masalah baru mencari Tuhan. Tetapi doa berarti senantiasa punya hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi kita mau melihat pagi hari ini, yang pertama supaya kita tidak khawatir, kita harus benar-benar melekat kepada Tuhan. Tinggal di dalam kasih. Yohanes pasal yang ke-15 katakan biarlah setiap kita tinggal di dalam kasihnya Tuhan. Merekat ya, erat dengan Tuhan supaya tidak ada lagi kekhawatiran. Dalam hadirat Tuhan setiap kita pasti mengalami ketenangan daripada Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak khawatir? Firman Tuhan katakan naikkan permohonan. Ya. Jadi tidak terus menerus kalau kita datang kepada Tuhan kita naikkan permohonan. Ya, bahkan kita sudah buat list daftar permohonan kita. Tidak. Tetapi ada kalanya ketika kita berhubungan dengan Tuhan, kita hanya komunikasi dengan Tuhan. Dan yang kedua, barulah kita mau menaikkan permohonan kita. Apa yang menjadi ketakutan kita, jujur di hadapan Tuhan.
apa yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan, kita ungkapkan kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar setiap seruan anak-anaknya. Mazmur 18 ayat yang ke-7 katakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allah aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin. Jadi Tuhan kita, Tuhan yang mendengar permohonan kita, seruan kita. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak khawatir hari-hari ini? Yaitu tetap mengucap syukur. Di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 ini juga dikatakan bahwa kita harus menaikkan doa, permohonan, dan juga dengan ucapan syukur. Kita bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Kita bersyukur atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Mungkin sementara orang di luar sana, mereka sedang hidup dalam ketakutan. Mereka sedang hidup di dalam kekhawatiran. Tetapi kita pagi hari ini, kita boleh bersyukur kita dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita khawatir, jangan kita takut. Tetapi apa saja yang ada pada kehidupan kita hari-hari ini, biarlah setiap kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan kita untuk tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Apa saja yang Tuhan buat dalam hidup kita, kita syukuri. Kita syukuri buat keluarga yang Tuhan percayakan ada di sekeliling kita. Kita syukuri waktu yang hari ini Tuhan berikan kepada kita. Lebih banyak lagi waktu yang kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Kita syukuri kita masih diberikan waktu untuk berdiam diri. Kalau mungkin COVID ini tidak ada, mungkin kita sudah lupa kepada Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk bersekutu kepada Tuhan. Tetapi ketika COVID ini ada dan kita dipaksa untuk tetap ada di rumah, lebih banyak waktunya untuk ada di rumah bersama dengan keluarga. Biarlah setiap kita bisa mensyukuri apa saja yang terjadi hari ini. Firman Tuhan katakan 1 Tesalonika pasal yang ke-5 dikatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukurlah atas semua yang kita jalani hari-hari ini. Kemudian bagaimana kita bisa supaya kita tidak khawatir. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-7, biarlah damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan ayat yang ke-8 juga katakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Biarlah hari-hari ini, di waktu-waktu ini, untuk kita supaya tidak mengalami rasa khawatir dan takut. Firman Tuhan telah memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Biarlah kita boleh menjaga pikiran kita, hati kita. Supaya apa yang benar-benar kita pikirkan, yang keluar, yang ada di dalam hati kita, itu adalah hal-hal yang benar. Nah, hal yang benar apa? Hal yang benar bukanlah kebenaran kita sendiri, tetapi hal yang benar yaitu sesuatu yang keluar daripada firman Tuhan, yang ada di dalam firman Tuhan. Supaya yang kita pikirkan semua yang benar, semua yang mulia. Apa yang kita bisa lakukan di hari-hari ini untuk melakukan sesuatu yang mulia bagi kemuliaan Tuhan. Kemudian yang kita pikirkan juga sesuatu yang adil, yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Itulah yang menjadi perenungan kita hari-hari ini di hadapan Tuhan. Dan kemudian hal yang kelima supaya kita tidak mengalami kekhawatiran. Firman Tuhan memberikan jalan keluar untuk setiap kita. Yaitu ayat yang ke-9 katakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Akan menyertai saudara dan saya. Jadi hal yang kelima supaya kita tidak khawatir, kita tidak takut, yaitu melakukan firman Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 katakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya.
Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi kalau kita tinggal di dalam kasih Tuhan, kita turuti perintah Tuhan, maka kita senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih-Nya. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita mulai belajar untuk tetap taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat untuk setiap kita. Kita boleh ingat bahwa hari-hari ini yang kita butuhkan, memang benar kita perlukan berkat-berkat secara jasmani. Memang benar kita butuhkan makan, minum, pakai, dan sebagainya. Tetapi itu bukan hal yang menjadi utama bagi setiap kita. Karena firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang benar kita cari adalah kebenaran, kemudian damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Inilah yang kita perlukan di hari-hari ini. Biarlah setiap kita benar-benar boleh berharap kepada Tuhan, sehingga sukacita itu menjadi penuh kepada setiap kita. Sehingga kita bisa kuat, bisa tetap menjalani hari-hari ini, supaya kehidupan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa untuk mengakhiri khotbah kita. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah pagi hari ini setiap kami yang sudah menerima firman-Mu, biarlah firman-Mu ini Tuhan, Engkau yang meteraikan di dalam hati kami oleh Roh Kudus, dan sehingga setiap kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini Engkau memberkati jemaat GBI Sumber Sari Tuhan. Engkau memberkati jemaat GBI Glow Fellowship Center cabang Bandung Tuhan. Dan juga Engkau memberkati GBI Agape Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah di mana saja jemaat-jemaat ini berada, kami boleh penuh dengan sukacita daripada-Mu. Sebab kami benar-benar ada di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami mengucap syukur. Berkati Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, yang juga Tuhan boleh melayani di dalam setiap ibadah-ibadah online ini Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Into your hands I commit again.
Di akhir ibadah ini mari kita sama-sama mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kita, dan sukacita Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan di tengah-tengah persoalan masalah yang kami hadapi, biarlah kasih Tuhan terus menyelimuti kehidupan kami. Biarlah segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Dan sukacita Tuhan adalah sukacita yang penuh di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu memberkati kami. Engkau Allah yang selalu memberi kepada kami kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga hidup kami semakin hari boleh semakin menikmati hadirat dan kebaikan Tuhan saja di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Engkau yang menjamah kami, memberi kepada kami kekuatan yang baru di dalam menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong kami walaupun kami masih beribadah di rumah-rumah dengan ibadah online. Tapi kami percaya sukacita Tuhan terus menyelimuti hati kami dan kuasa Tuhan terus menyertai kami. Apapun yang kami kerjakan, kemanapun kami melangkah, ada pertolongan Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Bahkan kasih setia Tuhan selalu menyertai kami. Dan kuasa Tuhan selalu memberi kepada kami kekuatan. Dan kami percaya Tuhan yang selalu memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Allah saja. Haleluya. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan juga pertolongan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.